Halo teman-teman, kamu tahu gak sih 5 teknologi terkini di Indonesia? Sini, aku kasih tahu ya. Yang pertama, 5G Connectivity. Teknologi 5G ini sudah masuk di Indonesia sejak tahun 2021 loh. Dan ini membawa sejumlah manfaat dan perubahan signifikan yang dapat mempengaruhi berbagai aspek dan industri di Indonesia. Gak hanya itu loh, 5G juga menawarkan kecepatan data yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 4G, dengan kecepatan puncak hingga 20 Gbps. Nah, maka dari itu teknologi 5G ini tidak hanya merupakan evolusi dari teknologi komunikasi yang sebelumnya loh, tetapi juga revolusi yang membuka pintu untuk inovasi dan efisiensi di seluruh aspek kehidupan dan industri. Kedua, digital payment. Sistem pembayaran digital di Indonesia seperti QRIS mulai digunakan sejak tahun 2020 dan sistem pembayaran digital semakin populer di Indonesia. Aplikasi pembayaran digital seperti QRIS ini memungkinkan semua pembayaran digital melalui satu kode QR yang dapat digunakan oleh berbagai aplikasi pembayaran. Tidak hanya itu loh, QRIS juga memungkinkan pedagang dan bisnis dapat mengelola pembayaran dengan lebih efisien, mengurangi kebutuhan akan berbagai perangkat dan aplikasi pembayaran yang berbeda-beda. Yang ketiga, itu adalah AI atau Artificial Intelligence. Kalian tahu nggak sih sebenarnya AI sudah ada di Indonesia pada tahun 2010 dan mulai berkembang di beberapa universitas di Indonesia. Namun baru mulai terkenal di tahun 2020 di kalangan masyarakat. Sampai saat ini, penggunaan AI semakin meluas di berbagai sektor termasuk e-commerce, kesehatan, dan berbagai layanan pelanggan. Selain itu, AI juga digunakan untuk analisis data, chatbot, dan rekomendasi produk lainnya. Keempat, Smart City. Kamu tahu nggak sih, Smart City sudah mulai direncanakan oleh pemerintah sejak tahun 2015. Contoh penerapannya sudah ada di berbagai kota, yaitu Jakarta, Surabaya, dan banyak kota lainnya seperti Bandung, Makassar, dan Semarang yang sudah mulai mengembangkan proyek Smart City. Tidak hanya itu loh, mereka juga fokus pada peningkatan layanan publik, efisiensi energi, dan manajemen transportasi. Nah, dengan perkembangan ini, Smart City di Indonesia diharapkan dapat terus berkembang pada peningkatan kualitas hidup warga serta efisiensi pemerintahan dan layanan publik. Kelima, Internet of Things. IoT atau Internet of Things adalah konsep di mana berbagai perangkat fisik yang terhubung ke internet dapat mengumpulkan dan bertukar data. Perangkat ini juga termasuk sensor, alat rumah tangga, kendaraan, dan banyak lagi yang semuanya dapat berkomunikasi satu sama lain melalui jaringan internet. Sebenarnya, IoT mulai dikenal di Indonesia sekitar tahun 2016. Pada awalnya, adopsi IoT ini lebih banyak terlihat pada industri teknologi dan komunikasi. Namun, di 2019 sampai 2020, IoT menjadi bagian integral dari proyek-proyek Smart City di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. IoT ini digunakan dalam sistem manajemen lalu lintas, pengelolaan sampah, dan pemantauan lingkungan. Di tahun 2021 sampai sekarang, IoT semakin diterapkan di sektor pertanian untuk memonitor kondisi tanah dan tanaman, serta di rumah pintar untuk mengelola peralatan rumah tangga. Nah, adopsi IoT ini juga meningkat loh dalam bidang kesehatan melalui perangkat medis yang terhubung ke internet. Nah, dengan perkembangan ini, IoT di Indonesia terus berkembang loh. IoT juga menawarkan peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas hidup melalui teknologi yang terhubung dan data yang lebih kaya. Oke, segitu dulu ya materinya. Sampai bertemu nanti. Bye-bye.